kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah. Berarti kita semua yang ada di sini tuh sedang sehat walafiat dan terbebas dari COVID-19. Nah, minggu lalu kita telah belajar mengenai pasar. Sekarang kita akan belajar tentang permintaan dan juga penawaran pasar. Nah, untuk hal-hal yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada pengertian permintaan dan juga penawaran, faktor yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran, lalu ada kurva permintaan dan penawaran, ada pergeseran kurva permintaan dan juga penawaran, dan juga yang terakhir ada hukum permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang permintaan. Coba Mbak Farah, permintaan itu apa? Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, betul sekali. Permintaan itu jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta berbagai kemungkinan tingkat harga dalam waktu tertentu serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Nah, permintaan tercipta apabila pembeli itu berkeinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai dengan keinginan untuk membayarnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, yang pertama ada harga barang, komplementer, dan substitusi. Nah, apabila harga jeruk naik, maka kemungkinan konsumen akan mengurangi bahkan berhenti mengkonsumsi jeruk lalu berpindah ke apel. Walaupun di sini harga apel tidak mengalami penurunan, namun permintaan terhadap apel itu meningkat. Nah, jadi pada barang substitusi, peningkatan harga suatu barang mempengaruhi barang substitusi lainnya. Nah, yang kedua ada jumlah pendapatan. Nah, apabila pendapatan suatu masyarakat itu naik, maka keinginan untuk mengkonsumsi barang maupun jasa itu akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat itu turun, maka keinginan untuk mengkonsumsi barang maupun jasa itu juga akan menurun juga. Contohnya, apabila pendapatan saya itu 1 juta, maka yang saya konsumsi itu hanya sekedar yang untuk kebutuhan pokok. Namun apabila pendapatan saya tuh meningkat 1.500.000, mungkin saya akan melakukan kredit motor, kredit kendaraan bermotor maupun yang lainnya. Gitu. Selanjutnya yang ketiga ada faktor yang mempengaruhinya adalah hari raya keagamaan. Pada saat hari raya Natal, permintaan terhadap pohon Natal, kue-kue, dan juga kasasi Natal itu akan meningkat. Begitu pula pada saat hari raya Idul Fitri, maka permintaan terhadap ketupat, sajadah, mukena, dan juga yang lainnya juga akan meningkat. Nah, yang keempat ada kondisi sosial dan juga ekonomi. Nah, kondisi sosial dan juga ekonomi sangat mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang. Nah, pada saat sekarang ini sudah tersebar virus COVID-19 dan masyarakat itu cenderung berdiam diri di rumah dan mengkonsumsi barang-barang melalui online gitu kan. Nah, selain untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, juga untuk masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah. Itu juga merupakan anjuran dari pemerintah. Nah, hal ini mengakibatkan permintaan terhadap barang maupun jasa itu menurun. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu.
pada dasarnya dipengaruhi oleh harga dan juga didapatkan melalui jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang-barang yang ada di pasar. Jadi terhadap suatu barang dan jasa, penjumlahan dari kuantitas yang diminta oleh masing-masing individu yang ada di pasar. Nah, dengan demikian kurva permintaan pasar itu yaitu kurva yang menunjukkan jumlah dari kuantitas yang diminta oleh semua konsumen yang ada di pasar pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Biasanya digambarkan seperti ini. Nah, untuk yang vertikal ini price atau harga, dan yang horizontal adalah kuantitas. Nah, kurva permintaan itu bergerak dari kanan atas ke kanan bawah. Biasanya digambarkan seperti ini, dan di ujungnya diberi tanda koefisien D atau demand. Gitu. Di sini sudah jelas? Ya, gitu. Selanjutnya ada pergerakan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu tidaklah tetap, jadi bergerak disebabkan oleh harga suatu barang dan jasa. Nah, di sini perubahan harga menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Adapun perubahan faktor ceteris paribus membuat kurva permintaan itu bergeser sejajar ke atas maupun ke bawah. Nah, untuk contohnya ya, apabila suatu pendapatan masyarakat itu meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan atas. Apabila pendapatannya meningkat, nah kita beri koefisien D aksen. Nah, yang kedua, apabila pendapatan masyarakat turun, maka permintaan akan turun. Nah, jadi kalau misalnya naik itu ke kanan atas dan turun itu ke kiri bawah. Sudah jelas? Jelas, insyaallah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum permintaan. Jadi, apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut itu akan menurun. Jadi seperti ini. Apabila harga meningkat, maka permintaannya turun. Namun apabila harga itu menurun, maka permintaan terhadap suatu barang dan jasa itu akan meningkat. Jadi hubungannya itu negatif karena berbanding terbalik seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh soal. Nah, contoh soal ya. Lihat buku paket halaman 230 Erlangga. Nah, ini soalnya. Hesti seorang pedagang telur. Pada saat harga telur mengalami kenaikan, berarti P1 14.000, maka menjadi P2 16.000. Kuantitas yang diminta itu yang awalnya 20 kg menjadi 15 kg per hari. Nah, di sini yang ditanyakan itu fungsi permintaannya itu seperti apa. Jadi, rumus untuk mencari fungsi permintaan adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ini rumusnya ya anak-anak? Ya, Bu. Nah, lalu kita akan masukkan koefisien-koefisien yang di dalamnya. P min P1 berapa? 14.000. 14.000 per P2 16.000. min P1 nya 14.000. 14.000 sama dengan Q min Q1 20. 20 per Q2 nya 15. per
16 dikurangi 14.000 2.000 Iya. sama dengan Q min 20 per 15 min 20 negatif 5. Nah, lalu di sini kita kalikan silang. Jadi 2000 dikalikan Q min 20 sama dengan min 5 dikali P min 14.000. Jadi 2000 Q sama dengan 2000 Q min 40.000 sama dengan min 5P plus 160.000. Nah, selanjutnya yang negatif 40.000 itu pindah ruas ke kanan. Jadi 2000 Q sama dengan min 5P plus 50 berapa anak-anak? 110.000. Nah, kuantitasnya negatif 5P plus 110.000 dibagi 2000. Jadi kuantitas yang diminta sama dengan, coba dihitung, negatif 0,025 Oh iya. plus 55. Jadi koefisien permintaannya adalah negatif 0,025 plus 55. Gitu. Apakah sudah jelas? Insya Allah Bu, tulis dulu ya Bu. Ya, silakan. Tulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran. Nah, penawaran itu sejumlah barang yang dijual pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Nah, lebih terinci lagi, penawaran itu menunjukkan hubungan yang positif antara harga dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Nah, artinya jumlah penawaran produk akan meningkat apabila barang yang ditawarkan, apabila harga itu meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila produk itu menurun, maka harganya juga menurun. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada kemajuan teknologi. Nah, pada era sekarang ini teknologi itu sudah sangat berkembang pesat. Kemajuan teknologi dapat mengubah kombinasi input serta jenis input yang diperlukan dalam proses produksi. Apabila jenis input yang diperlukan itu sedikit, maka produsen itu cenderung akan mengeluarkan output yang lebih banyak. Jika biaya produksi itu lebih rendah, maka output yang dikeluarkan itu lebih banyak. Oleh karena itu, kemajuan teknologi produksi akan mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang maupun jasa. Nah, yang kedua ada peningkatan jumlah produsen. Nah, pada era sekarang ini, pada saat COVID-19, produsen itu sangat berbondong-bondong untuk memproduksi masker karena keuntungan ketika menjual masker itu sangat banyak, sehingga produsen yang awalnya bekerja untuk apa beralih memproduksi masker untuk dijual, sehingga mereka memperoleh keuntungan yang banyak. Yang ketiga ada peristiwa alam. Nah, peristiwa alam tidak selalu menguntungkan bagi manusia, juga peristiwa alam itu dapat merugikan bagi manusia. Nah, di sini contohnya seperti banjir bandang maupun kemarau yang berkepanjangan akan berakibat buruk terhadap tanaman padi yang ditanam oleh petani, karena mereka akan mengalami gagal panen, sehingga penawaran terhadap padi itu akan menurun. Yang keempat ada harga barang dan jasa lain. Nah, contohnya apabila suatu komputer X mengalami kenaikan harga, maka permintaan terhadap flash disk akan meningkat juga. Di sini itu dikarenakan permintaan
permintaan terhadap barang substitusi lain itu akan meningkat apabila barang substitusinya itu harganya itu meningkat. Setelah itu kita akan belajar tentang kurva penawaran. Kurva penawaran sama dengan kurva permintaan, di mana kurva ini itu dipengaruhi oleh tingkat harga tertentu. Nah, kuantitas yang ditawarkan oleh suatu produsen itu berpengaruh terhadap harga selama periode tertentu. Nah, kurva penawaran dapat digambarkan seperti ini. Nah, sebelah sini itu price dan kuantitas. Nah, kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini, dan dilambangkan dengan S atau supply. Nah, untuk pergerakan kurva penawaran ini sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh harga, namun dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya seperti bahan baku maupun jumlah produsen yang banyak. Nah, pergerakannya itu apabila mengalami kenaikan, maka kurva penawaran itu akan bergerak ke kanan. Sedangkan apabila mengalami penurunan itu akan bergerak ke kiri. Hal ini sama dengan yang terjadi di kurva permintaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu hukum penawaran. Apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka yang ditawarkan juga akan naik. Namun apabila harga itu turun, maka barang dan jasa yang ditawarkan itu juga turun. Jadi ketika price-nya naik, maka kuantitasnya itu naik. Ketika price-nya itu turun, kuantitasnya turun. Jadi hubungannya itu di sini positif, karena mereka itu satu arah, naik-naik, turun-turun. Apakah sudah jelas? Ya. Nah, untuk saat ini kita akan lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya. Pada harga 100, jumlah barang yang diperjualbelikan sebesar 20 unit. Nah, ketika harga 200, jumlah barang yang diperjualbelikan sebesar 30 unit. Nah, untuk diketahui, P1 sama dengan 100, P2 sama dengan 200, Q1 sama dengan 20, Q2 sama dengan 30. Untuk rumusnya sama seperti permintaan, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Lalu dimasukkan P min 100 per 200 min 100 sama dengan Q min 20 per 30 min 20. P min 100 per 100 sama dengan Q min 20 per 10. Kali silang. 10 P min 1000 sama dengan 100 Q min 2000. Lalu pindah ruas, min 100 Q sama dengan min 10 P min 1000. Q sama dengan min 1 per 10 P min 1000 bagi 100, 10. Seperti ini. Silakan ditulis terlebih dahulu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu.
Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal. Siapa yang mau maju? Aku. Iya. Ya, silakan Mbak Dias. Iya, sebentar. Coba contoh soalnya dibacakan dulu. Yang mana? Suatu persamaan fungsi permintaan adalah Q sama dengan min 6P plus 900. Pada saat itu tingkat harga berada pada titik 50 rupiah. Besar jumlah barang yang diminta adalah. Coba kita catat. Terima kasih, silakan duduk. Nah, betul ya anak-anak. Kita koreksi sama-sama ya. Jadi diketahui Q sama dengan negatif 6P plus 900. Nah, price-nya itu 50. Yang ditanyakan kuantitasnya itu berapa saat harganya itu 50. Jawab. Q sama dengan negatif 6 dikali 50 plus 900 sama dengan negatif 300 plus 900 sama dengan 600. Jadi kuantitasnya itu 600 ketika harga yang ditawarkan itu 50. Ya, kita beri aplaus untuk Mbak Dia. Nah, karena tadi Mbak Dias sudah menjawab dan juga pada awal Mbak Farah sudah Ibu tanya tentang permintaan, Ibu akan memberikan sedikit reward untuk kalian. Silakan. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Karena tadi kita sudah belajar tentang permintaan dan juga penawaran, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan post-test mengenai permintaan dan juga penawaran. Waktunya 5 menit ya. Silakan kerjakan. Farah nyontoh. Ada nyontoh. Bu Dias nyontoh. Ya, waktunya selesai, silakan dikumpulkan. Farah nyontoh. Baik, di sini Ibu ingin melakukan game. Ibu punya game tentang faktor yang mempengaruhi. Jadi nanti kalian menempelkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran di bawah. Nah, Ibu akan membagikan faktor-faktor apa saja
yang masuk ke dalam permintaan dan juga penawaran. Nanti kalian di sini menempelkan termasuk yang jadi faktor ini itu termasuk ke dalam permintaan ataupun penawaran. Coba dianalisis dulu. Lihat catatan kalian yang tadi sudah dicatat, mereview tentang yang ibu jelaskan, lalu ditempelkan sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan maupun penawaran. Silakan, siapa dulu yang mau maju? Duduk. Sekarang kita review sama-sama ya anak-anak. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan, coba kondisi sosial ekonomi, betul atau salah? Betul. Lalu jumlah pendapatan, Betul. faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada kemajuan teknologi, Betul. betul. Terus ada peningkatan jumlah produsen. Betul. Oh, terima kasih saya. Minta bantuan saya. Ya, terima kasih buat yang sudah maju. Karena di sini ibu cuma punya satu jajannya, jadi nanti dibagi dua ya. Ya, Bu. Baik, silakan. Sip. Ya, sama. Nah, sekarang kita review tentang pembelajaran kita kali ini. Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama ada pengertian. Masih ada yang ingat nggak pengertian? Pengertian penawaran itu apa? Mbak Farah? Masih ingat nggak? Pengertian apa, Bu? Penawaran? Permintaan? Permintaan. Ya, coba. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ya, betul sekali. Nah, lalu ada faktor yang mempengaruhi. Coba faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama apa? Kondisi sosial ekonomi, jumlah pendapatan. Terus hari raya keagamaan. Lalu ada harga barang komplementer dan substitusi. Lalu faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama ada Kemajuan teknologi. lalu peningkatan jumlah produsen, lalu peristiwa alam, harga barang dan jasa lainnya. pintar Yes. sekali. Lalu ada lagi yang kurva. Kurva permintaan itu bergerak dari Atas. kiri atas ke kanan Bawah. bawah. Sedangkan kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan Atas. Nah, pintar sekali. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang harga keseimbangan dan juga elastisitas. Nah, begitu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum pembelajaran ini disudahi, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Apabila Ibu banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.